Pasca konvensi sebagai launching resmi nama Capres Demokrat ini digelar, kedepannya mereka harus melakukan sosialisasi program dan visi mereka ke publik dengan jangka waktu hingga bulan Desember 2013. Selanjutnya, Partai Demokrat akan menggelar debat publik calon presiden mereka pada April hingga Mei 2014 di depan masyarakat dan menyerahkan penilaian langsung kepada publik. Demokrat sangat yakin pihaknya tidak semata-mata mendongkrak elektabilitas melalui konvensi ini. Konvensi Partai Demokrat bisa kita lihat, tidak saja tokoh partai, tidak saja tokoh pemerintahan dan sebagainya, tapi semua putra terbaik bangsa yang kompeten dan menurut pandangan kami amanah mempunyai kesempatan. Dari Jakarta, Oktaviana dan tim liputan Sindo TV memberitakan. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan program khusus konvensi ala PD, membahas tentang pelaksanaan konvensi Partai Demokrat. Masih ada Bung Gun-Gun Haryanto, seorang analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi menurut Anda, Bung Gun-Gun, apa sih urgensi bagi Partai Demokrat sampai harus mengadakan konvensi yang riuh rendah seperti ini? Kalau saya melihat, kalau bicara konteks ya, atau background dari penyelenggaraan konvensi ini, seperti Golkar di 2004 ya, saya melihat kalau dari sudut background atau latar belakang itu tidak berbeda jauh. Artinya konvensi masih diposisikan sebagai exit strategi dari partai untuk mengatasi problematika internal partai. Problemnya adalah soal turun atau terdegradasinya ya elektabilitas partai. Kita tahu bahwa di survei misalnya kita bisa lihat tapi turun drastisnya. Saya potong. Golkar 2004 tidak dalam posisi terdegradasi. Terdegradasi dalam arti popularitas dan elektabilitas di berbagai survei. Kita bisa melihat bahwa Golkar waktu itu ada problem misalnya hantaman yang begitu kuat dari eksternal partai. 2004 itu Golkar tidak punya tokoh yang memang betul-betul top, tapi secara partai mereka kita ingat bahwa pasca 99 ada satu sentimen negatif terhadap Orde Baru. Dan pasca reformasi itu kemudian menguat terus mengkristal, sehingga kemudian Akbar Tanjung waktu itu kemudian punya satu formula bahwa untuk menumbuh kembangkan kembali persepsi positif di masyarakat terhadap Golkar dibutuhkan satu mekanisme yang dalam tanda petik seolah-olah demokratis. Dan gagasan itu yang diadopsi oleh dan gagasan itu kemudian menyelamatkan dalam tanda petik Partai Golkar waktu 2004 dan Golkar kemudian menang di pemilu legislatif. Background yang sama menurut saya hampir sama dengan Partai Demokrat di pemilu 2014 ini, bahwa popularitas dan elektabilitas Demokrat itu sampai ke titik nadir, misalnya elektabilitas dia di angka 8% gitu ya. Dan itu kemudian menjadi pertimbangan selain juga tidak munculnya sosok kuat setelah SBY, sehingga kemudian Partai Demokrat menggelar konvensi. Ini saya lihat kalau dari sudut latar belakang hampir mirip meskipun. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa yang dituju utamanya adalah meningkatkan elektabilitas partainya terlebih dahulu, ketimbang mencari calon presiden. Saya melihat itu. Tapi kita bicara dulu soal konsep dari konvensinya itu sendiri. Menurut Anda gagasan dan konsep konvensi ala Partai Demokrat ini apakah memang bisa ditemukan dalam literatur ilmu politik? Sebetulnya kalau kita bicara dari ranah akademik ya, bahwa konvensi ini adalah satu tipe ideal dalam kanalisasi sumber daya terbaik partai untuk kemudian menjadi capres yang disodorkan kepada publik. Misalnya kita bisa maknai sebetulnya konvensi itu dalam pelembagaan politik di tubuh partai. Menghilangkan oligarki. Menghilangkan oligarki. Kan rekrutmen, pembinaan loyalis, distribusi orang ke dalam jabatan publik. Dan ada rivalitas, ada kontestasi di internal. Dan itu menyehatkan karena akan mengurangi yang disebut dengan batasan afiliatif. Nah, konsep konvensi di berbagai negara demokrasi yang kemudian sudah mulai mapan, itu sebetulnya dijadikan sebagai kanalisasi sumber daya manusia. Artinya, orang-orang di internal partai berkontestasi, mencari figur terbaik, misalnya apakah Hillary atau misalnya Obama. Dan itu biasanya memang dilakukan sebagai semacam pemilu pendahuluan atau primary election. Ya, jadi secara konsep, konvensi adalah suatu gagasan ideal. Gagasan ideal untuk mengatasi oligarki dalam tubuh partai, untuk kanalisasi kepentingan-kepentingan di internal partai, menghasilkan calon terbaik. Tapi persoalannya kan tidak hanya di gagasan, tidak hanya di konsep, tapi di pelaksanaannya juga, bagaimana mekanismenya juga. Kita masih akan bahas terus soal konvensi Partai Demokrat ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana.